Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar bahwa hal ini bid'ah, hal itu bid'ah. Sangat sering sekali kita mendengar. Pertanyaan kita pada kali ini, apakah sunnah membid'ahkan tanpa bertanya? Apakah sunnah membid'ahkan tanpa bertanya? Kenapa? Yang menarik, saya secara pribadi tidak menemukan satu hadis pun Rasulullah membid'ahkan. Yang ada, Rasulullah selalu bertanya sebelum membid'ahkan atau bertanya sebelum menghukumi sesuatu. Mari kita lihat apa yang terjadi manhaj Rasulullah dalam menilai amalan baru dalam agama. Hadis ini hadis sahih, yaitu hadis riwayat Bukhari. Seorang menjadi imam di Masjid Quba. Orang ini memang orang Ansar. Namun cara sholat orang ini agak aneh, yaitu apa? Orang ini selalu membaca Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Jadi urutannya membaca Al-Fatihah sampai selesai, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca surat. Cara salat ini diprotes oleh teman-temannya. Diprotes. Jadi sahabat lain menegurnya. Kenapa ditegur? Karena memang tidak sesuai dengan yang Rasulullah lakukan. Namun yang menarik, jawaban dari imam ini setelah ditegur. Dia mengatakan, mudah. Kalau saya jadi imam, saya akan terus seperti ini. Kalau kalian tidak setuju, silahkan kalian yang jadi imam, saya jadi makmum. Namun sahabat yang menjadi makmum di Kuba tidak setuju kalau dia tidak jadi imam. Maka sudah, engkau jadi imam, silahkan lakukan. Perlu yang menjadi catatan, ada jarak antara Kuba dengan Madinah. Masjid di Madinah, Rasulullah menjadi imam, sedangkan di sini adalah orang Ansor tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah, satu saat Rasulullah datang ke Kuba. Rasulullah datang ke Kuba. Kemudian para sahabat tadi mengadu ke Rasulullah. Rasulullah, imam kami melakukan seperti ini, seperti ini. Setelah mendengar hal tersebut, catatannya, Rasulullah tidak membid'ahkan. Tetapi Rasulullah memanggil imam tersebut. Apa yang membuatmu menolak untuk mengerjakan apa yang diminta sahabatmu? Dari redaksi ini menunjukkan bahwa Rasulullah setuju dengan para makmum, sahabat yang jadi makmum. Akan tetapi Rasulullah tidak membid'ahkan sang imam, dan Rasulullah bertanya, kenapa? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Jadi selalu membaca Al-Ikhlas. Rasulullah sekali lagi tidak membid'ahkan, tapi bertanya. Kemudian imam masih menjawab, Rasulullah, saya mencintai Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah? Cintamu terhadap Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Di sini secara jelas Rasulullah SAW tidak langsung membid'ahkan, tapi Rasulullah bertanya dulu. Banyak sekali hadis yang senada dengan ini, dan ini menunjukkan bahwa tidak sunnah membid'ahkan tanpa bertanya dulu. Mari kita lihat apa yang difahami dari hadis. Rasulullah tidak langsung menilai amalan sahabat yang tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan. Tidak menilai. Tapi apa yang dilakukan? Rasulullah bertanya, kenapa? Kemudian Rasulullah mendengar jawaban. Kemudian Rasulullah menimbang jawaban. Kemudian menilai. Kalau sesuai syariat boleh. Kalau nggak sesuai ya sudah. Dilarang. Oleh kata hadirin rahimakumullah, ada yang berkata, bukankah yang menjadi dalil bolehnya amalan tersebut karena Rasulullah setuju? Pertanyaannya, apa yang disetujui Rasulullah? Bukan sekedar amalannya, akan tetapi yang disetujui Rasulullah adalah kalau memang baik nggak usah tanya. Kenapa sahabat tidak bertanya lebih dahulu? Ini juga menjadi titik penting, yaitu kenapa sahabat tidak bertanya dahulu? Kenapa sahabat imam ini tidak berangkat ke Madinah dan bertanya kepada Rasulullah? Kenapa ketika Rasulullah datang ke Kuba, imam ini tidak bertanya ke Rasulullah? Di sini menjadi pertanyaan yang difahami bukan hanya Rasulullah setuju, akan tetapi kenapa tidak bertanya? Oleh karena hadirin rahimakumullah,
Hal ini menunjukkan bahwa yang disetujui Rasulullah bukan hanya amalan baru saja, tapi juga cara berpikir sahabat. Selama sesuai dengan syariat, selama tidak melanggar itu dan ini, selama ada dalil walaupun tidak tersurat tapi tersirat, maka dibolehkan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita tidak akan pernah bertanya apakah sunnah, tapi kita bertanya apa hukumnya, dan ini langkah Rasulullah dalam bersikap terhadap hal baru dalam ibadah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.